guys, balik lagi bersama gue, Matt Fodamis. Di video kali ini gue bakal lanjutin lagi tentang function ya, function bagian 3 ya, kalau nggak salah apa 2 ya, lupa. Oh 3 kalau nggak salah. Nah, kali ini tentang polymorphism behavior dan variable scope ya. Jadi apa sih polymorphism behavior? Polymorphism behavior itu adalah, behavior itu kan perilaku ya, atau sifat gitu. Nah, polymorphism di sini maksudnya kita dapat mengoperasikan sebuah fungsi, di mana dalamnya itu ada variabel yang digunakan gitu, tapi tidak pengaruh ke tipe datanya gitu. Tapi kita tetap bisa mengoperasikan dua tipe data yang berbeda gitu. Jadi kalau bingung, langsung aja kita praktek ya. Kita bikin fungsi def find common. Jadi untuk nyari elemen yang sama di list A dan B. Di mana untuk X di A, if X in B, jadi kalau untuk semua X yang ada di A, nah jika X tersebut ada di B gitu loh. Jika X tersebut ada di B, list 1 dot append. Kita belum define listnya tadi ya. List 1 itu list kosong aja. Terus habis itu return list 1. Dah, kita buat list baru. Kita buat listnya gitu ya. Nah, yang A ini adalah tuple 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah 5 aja deh. B-nya sama dengan list 4 dan 5 dan 6. Nah, secara fungsi ya, maksudnya kita udah jelas sebenarnya akan mereturn elemen yang sama dalam list dan tuple ini. Jadi harusnya 4 dan 5 outputnya. Tapi kita coba ya. Eh, find common A, B. Oke, kosong. Kenapa kosong? Oh iya, karena kurang nih di sini nih list 1.append apa gitu, append X gitu. Kita kurang di sini ya. Jadi kita running sekali lagi. Nah, 4 dan 5 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, A itu tipe datanya tuple, B itu list. Tapi itu tadi yang kayak gue bilang, polymorphism behavior. Gak ngaruh ke tipe datanya gitu. Tetap bisa dicari gitu loh. Dan di dalam fungsi ini bisa dicari gitu. Jadi jawabannya 4 dan 5 elemen yang sama gitu ya. Walaupun tipe datanya beda, nggak masalah. Gitu. Kita buat fungsi baru lagi, def add function. Add fun aja deh. Isinya adalah A, B, C, dan D. Terus habis itu total sama dengan A plus B plus C plus D, totalin semua. Terus habis itu return, gue pengen return totalnya. Nah, ini di running aja. Terus print add function, isinya 1, 3, 5, 7. Ini angka asal aja sih sebenarnya. Terus habis itu add function lagi, tapi kali ini string A, B, C, dan D, kayak gitu. Ctrl Enter, nah kayak gitu tuh, 16 A, B, C, D. Ya kayak tadi gue bilang ya, jadi ini tetap bisa nih dijumlahin nih. Nih ya, ini penjumlahan kan. Tapi penjumlahan kan kita pikirnya biasanya untuk ini doang ya, untuk integer. Tapi ternyata pakai string pun bisa dijumlahin gitu, A, B, C, D. Dan ini bisa dipakai untuk integer juga gitu. Gitu sih. Oke, nah udah tuh kan. Udah selesai tentang polymorphism behavior. Kita nggak terlalu lama aja, nggak usah lama-lama maksudnya. Sekarang kita masuk ke variable scope. Variable scope ini ada 3 tipe ya, global, lokal, dan non-lokal. Maksudnya apa? Maksudnya gini, langsung aja kita praktek ya. X-nya 100, terus habis itu kita bikin fungsi def multiply. Multiply ya kosong aja lah. Terus Y sama dengan 10. Terus return X kali Y. Coba kita panggil fungsinya di sini ya, multiply. Lupa tanda kurung. Nah, 1000. Maksudnya apa? Jadi return X kali Y, X-nya 100 dikali 10 ya, 1000 lah. Terus apa maksudnya dengan variable scope? Maksudnya gini,
Kalau variabel di define di luar di sini, itu namanya global variable. Di mana global variable ini adalah variabel yang bisa dipakai sama semua fungsi dimanapun itu. Sedangkan Y ini, itu adalah local variable. Di mana variabel Y hanya bisa dipakai di dalam fungsi multiply itu sendiri. Di luar itu nggak bisa. Jadi ketika kita, apa namanya, kita coba tes ya, misalkan print X gitu ya. Oh dia 100 bisa. Tapi kalau print Y, nah MMM, kenapa MMM ini kayaknya yang sebelumnya ya? Nah iya bener nih yang sebelumnya. Mungkin kita ganti aja ya namanya ya. Eh, Z deh. Habis ini Z juga. Nah, error. Kenapa? Di situ name Z is not defined. Padahal udah di-define di sini. Ya iya, karena Z itu local variable. Local variable itu adalah variabel yang bisa didefinisikan atau bisa dipakai di dalam fungsi multiply itu sendiri. Jadi di luar itu nggak bisa. Sedangkan X itu global. Gitu loh. Jadi udah paham ya. Bedanya global dan lokal. Gitu. Oke, kita coba sekali lagi ya. X1 sama dengan 1. Terus kita bikin fungsi def test aja. Namanya tes aja lah, iseng aja gitu. Def test X1 sama dengan 10. Beda nih ya. Terus return X1. Kira-kira kalau gue panggil fungsinya di sini, tes, hasilnya adalah X1 kan, return X1. Tapi X1 yang mana? Apakah yang ini, yang atas, yang global, atau yang lokal? Kira-kira yang mana? Kita running aja ya. 10, yang lokal. Kenapa? Karena kita mau running fungsi tes, di mana dalam tes itu ada variabel X1 yang sama dengan 10, dan itu variabel lokal. Jadi memang kalau mau pakai fungsi tes, di mana dalamnya ada si lokal variabel, ya yang kepanggil lokal variabel gitu. Tapi kan sama, emang bisa. Maksudnya sama namanya gitu. Global dan lokal emang bisa, bisa, nggak masalah gitu. Jadi walaupun nama variabel sama nggak apa-apa, tetap bisa. Karena tapi beda konteks, jadi satu global, satu lokal gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian iseng ya print X1 gitu, ini kira-kira yang kepanggil yang mana? Yang global atau lokal? Jawabannya global. Kenapa? Karena ya ini X1 secara umum, itu yang satu. Kalau mau panggil X1 yang di dalam yang lokal, ya harus pakai fungsi tes gitu sih. Jadi sampai sini paham ya, ini untuk akses lokal variabel ya, akses lokal variabel. Kalau yang ini itu akses global global variable gitu. Itu ya. Bisa nggak sih lokal variable kita buat global? Bisa. Kita update variabel bisa. Kita coba fungsi yang sama aja. Ini kita kopas aja. Fungsi yang sama, tapi bedanya di sini kita define lagi variabel X1. Di mana variabel X1-nya harus kita pakai sintaks global. Global X1. Nah, kalau kita panggil tes, kalau yang tadi outputnya itu 10. 10 itu si lokal. Nah, sekarang kalau ada global X1 dan di sini di-define apa namanya? X1-nya 10, kira-kira yang kepanggil siapa? 10. Lah terus bedanya apa? Bedanya di sini, yang tadinya globalnya 1, itu udah berubah jadi global yang X1 yang 10. Jadi ganti value gitu. Nah, ketika kita print X1 di sini, 10 gitu. Ini kita cobain lagi tuh 10. Jadi itu tadi cara manggil lokal variabelnya. Kita buat lokal variabelnya jadi global gitu loh. Jadi ngupdate nilai yang tadinya lokal jadi global gitu. Jadi untuk manggil X1 yang tadinya hasil 1, X1 yang sama dengan 1 maksudnya, itu udah nggak bisa. Udah diganti nilainya jadi yang 10 gitu. Oke ya. Kita coba sekali lagi. X1 sama dengan 1. Bedanya di sini adalah kita buat fungsi func, ya kan? Fungsi func titik 2
kita define lagi fungsi nilai X1-nya 10. Terus habis itu kita buat lagi fungsi di dalamnya. Dalam fungsi def nested func. Jadi nested function gitu maksudnya. Terus habis itu kita buat lagi variabel X1 lagi 100. Gitu ya. Terus habis itu print value inside nested func is X1. Habis itu ke sini nested func. Terus kita tulis lagi sini print value inside func is X1. Ctrl Enter. Sekarang kita panggil fungsinya func. Nah, func is not defined. Kenapa? Oh, hurufnya ini ya, pengaruh ya, lupa. Nah, value inside nested function is 100. Value inside func is 10. Is 10 gitu ya. Value inside nested function is 100. Mana? Ini ya. Ya iya, karena X1 di sini yang 100 itu adalah lokal variabelnya nested function. Ya benar, kalau dipanggil di sini ya yang kepanggil ya si 100 itu, si lokalnya sendiri. Sedangkan di sini nih, value inside function is nah, inside function ya is 10. Terus buat manggil yang X1 ini gimana? Nah, itu kita pencet lagi di sini. Print X1. 1 atau gini aja ya. Value outside func is. Nah, value outside func is 1. Is 1 gitu. Ya karena itu tadi, ini global variable. Di luar fungsi function gitu loh. Fungsi function kan yang di bawah sini kan nih, yang di bawah sini. Di luar itu ya 1 memang. Dia global variable untuk umum. Tapi di dalam fungsi func ini ada lokal variabelnya. Di dalam fungsi func ternyata ada fungsi lagi dan punya lokal variabel lagi yang hasilnya 100 gitu. Bukan hasil sih ya, maksudnya nilainya gitu. Nilainya 100 gitu. Gitu sih. Jadi perbedaannya di situ ya buat manggil-manggilnya ya. Nah, sekarang kita coba buat yang kayak tadi ya. Jadi kita membuat variabelnya itu jadi global gitu. Jadi yang di dalam sini nih, ini kan global nih. Kan namanya global. Global ini lokal. Nah, ini apa? Ini non-lokal namanya. Nah, sekarang kita mau coba non-lokal jadi lokalnya fungsi func. Gimana caranya? Kayak gini. Kita kopas aja lagi ya. Kita kopas terus habis itu kita define di sini di dalam func ini global X1. Itu terus habis itu jadi kita ngupdate nilai X1 ini jadi si 10 ya gitu. Terus habis itu dalam nested function kita juga buat globalnya, global X1. Jadi dia ngupdate gitu semua yang tadinya 1 jadi 10, habis itu langsung lagi 10 jadi 100 kayak gitu ya. Ya, ini dulu deh. Kita panggil aja yang ini nih ya. Kopas. Tuh, value inside nested function is 100. Iya benar, karena ini yang dipanggil kan. Tapi ini jadi global, global yang tadinya lokal, yang tadinya global di luar tuh, yang satu, jadi ngupdate ke lokalnya function. Terus ngupdate lagi ke nested function gitu. Makanya nilainya sama semua jadi 100 kayak gitu. Gitu sih. Nah, ya udah itu aja sampai sini dulu. Masih banyak topiknya ya, masih panjang sebenarnya tentang Python tuh, masih luas banget gitu. Tapi ini udah cukup sih buat gue untuk hari ini. Ya udah sampai sini aja. Don't forget to like, comment, subscribe. Dadah.